Jumpa lagi pada materi kali ini kita akan belajar tentang inheritance. Nah, di mana inheritance adalah sebuah kelas yang dapat diturunkan ke dalam kelas lain. Jadi nanti ada kelas yang namanya parent class dan ada kelas yang namanya subclass. Jadi parent class adalah kelas yang memiliki sifat yang lebih umum, sedangkan subclass adalah kelas yang memiliki sifat yang lebih khusus. Misalkan kita punya contoh kelas yang namanya makhluk hidup. Itu nanti kita sebut sebagai parent class. Nah, kemudian kelas yang mewarisi makhluk hidup tersebut nanti disebut subclass. Contohnya misalkan kelas manusia, kelas hewan, dan lain-lain ya. Jadi nanti kita akan coba bikin dua kelas untuk menyontohkan inheritance tersebut. Nah, yang pertama kita coba buat kelas di dalam package model. Caranya klik kanan, pilih new, Java class. Nah, di sini kita isikan kelas name-nya dengan nama misalkan makhluk hidup. Nah, di sini kita coba bikin beberapa atribut. Nah, seperti ini. Nah, misal kita bikin encapsulation ya, sekalian di sini kita bikin atribut di makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu sifat umumnya adalah mereka memiliki nama. Kemudian mereka juga memiliki jumlah kaki ya. Nah, jumlah ini kita ganti integer. Nah, sementara 2 dulu. Nah, kemudian setelah kita bikin variabel, di sini kita coba bikin konstruktor. Caranya klik kanan, insert kode, kita pilih konstruktor. Kita centang semua, kemudian generate. Nah, setelah konstruktor dibuat, sekarang kita buat metode getter and setter. Caranya klik kanan di sini ya, kursornya. Kemudian kita insert kode, pilih getter dan setter. Kita pilih semuanya di sini. Nah, jadi otomatis ini akan dibuatkan getter nama, setter nama, getter jumlah kaki, setter jumlah kaki. Nah, kelas yang pertama sudah selesai di sini ya. Nah, yang kedua kita bikin kelas baru lagi yang sifatnya lebih umum. Nah, jadi makhluk hidup ini nanti kita sebut sebagai parent class. Kemudian kita bikin kelas baru di sini. Ini nanti akan kita jadikan sebagai subclass. Contohnya misalkan manusia. Nah, di sini contohnya manusia. Nah, di kelas ini kita akan membuat sebuah atribut yang nilainya lebih khusus. Nah, misalkan di manusia ini kita punya contohnya pekerjaan. Kemudian kita punya yang namanya
alamat ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini. Jadi untuk menurunkan sebuah kelas ke dalam subclass, nah di sini kita pakai keyword atau kata kunci extend. Nah, ini kita pakai extend, kemudian diikuti dengan kelas yang mau kita wariskan, yaitu makhluk hidup. Nah, seperti ini. Nah, di sini secara otomatis ya dia akan muncul peringatan. Nah, peringatan ini dia meminta kita untuk menambahkan konstruktor di dalam sini ya, di dalam kelas manusia. Nah, kita lanjut dulu. Ini kita tambahkan konstruktor dulu, insert kode, pilih konstruktor. Nah, ini kita tandain semua. Kemudian generate. Nah, perhatikan di sini. Nah, pada konstruktor manusia ini ya, kita lihat di sini ada string pekerjaan, string alamat. Nah, kemudian di belakangnya ini ada tambahan string nama dan int cml kaki. Nah, di sini padahal di kelas manusia ini kita tidak membuat atribut dengan nama dan jumlah kaki ya, di sini tidak ada. Tapi atribut ini ya dia ada di dalam kelas parent-nya, yaitu di makhluk hidup. Nah, kenapa kelas ini masuk, kenapa atribut ini ada di sini? Nah, supaya nanti ketika kita set nilai nama dan jml kaki, maka nilai ini juga akan masuk ke dalam kelas parent-nya. Jadi ketika kita get nama dan get jumlah kaki, nilainya akan bisa ditampilkan ya. Nah, jadi setiap kelas yang mewariskan dari makhluk hidup, dia akan mendapat variabel nama dan jumlah kaki ya, seperti ini. Nah, kemudian di bawah sini kita coba bikin getter and setter-nya. Nah, seperti ini. Nah, untuk getter and setter ini dibuatkan hanya getter dan setter variabel atau atribut yang ada di kelas manusia ini. Nah, ini cuma ada dua ya. Karena untuk getter dan setter nama dan jumlah kaki ini sudah dibuat di kelas parent-nya ya. Di sini sudah ada. Nah, kemudian untuk bisa kita mengakses variabel yang ada di sini, itu kita tinggal membuat objek dari kelas manusia. Nanti secara otomatis kita bisa mengakses getter dan setter atau metode yang ada di dalam kelas parent-nya. Nah, contohnya kita coba masuk di main. Kita bikin objek dari kelas manusia. Nah, seperti ini. Nah, ini kita langsung isi di sini. Pekerjaannya misalkan menulis alamat Indonesia. Nah, untuk namanya di sini Nur Hidayat, untuk jumlah kakinya ya 2 ya. Nah, kemudian di sini coba kita lihat ya, di dalam objek ada metode apa saja. Misal kita mau ambil get. Nah, perhatikan di sini untuk get-nya ini ada get alamat, get jml kaki, get nama dan get pekerjaan ya. Ini muncul semua keempat-empatnya. Padahal kita hanya membuat objek dari kelas manusia. Kenapa kita bisa mengakses get jumlah kaki dan get apa tadi nama ya? Karena di dalam kelas manusia itu kita mewariskan beberapa atau semua atribut yang ada pada kelas parent-nya, yaitu makhluk hidup. Makanya kita bisa akses ke situ. Nah, misalkan kita mau menampilkan nama ya. Nah, misalkan nama. Maka kita bisa langsung ke
objek manusia, kemudian kita langsung get nama seperti ini. Padahal nama tersebut ya, getter namanya itu ada di kelas makhluk hidup, ada di sini. Nah, coba kita jalankan. Nah, kita bisa mengambil nilai dari atribut yang ada pada kelas makhluk hidup ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita mau mengakses kelas yang ada di kita mau mengakses atribut yang ada di dalam kelas manusia, bisa saja ya. Caranya sama saja, di sini kita tinggal get pekerjaan atau alamat ya. Misalkan kita get pekerjaan. Nah, kita jalankan seperti ini. Nah, menulis. Jadi ini muncul ya. Nah, kemudian untuk konstruktor yang lain ya, di sini kita juga bisa menambahkan konstruktor lagi, yaitu yang tanpa parameter. Nah, kita generate seperti ini. Nah, di sini secara otomatis dia akan menampilkan ya, dia akan menampilkan sebuah sebuah konstruktor dengan parameter yang ada di parent-nya ya, seperti ini. Nah, karena di dalam makhluk hidup ini juga tidak ada konstruktor yang kosong ya. Kalau di sini kita bikin konstruktor kosong, misalkan seperti ini. Nah, ini kita hapus lagi ya yang tadi. Coba kita bikin konstruktor kosong di sini. Konstruktor. Nah, generate. Nah, sekarang kita coba bikin sebuah objek dari konstruktor yang kosong ini. Apakah kita bisa akses ke makhluk hidup ini? Nah, untuk pembuatan konstruktor kosong ini tinggal kita hapus saja seperti ini. Nah, ini jelas tidak akan error ya, karena kita sudah bikin konstruktor kosong di kelas manusia. Nah, ini untuk get nama, ini dia nggak error ya, jelas sekali. Kalau error, pasti dia langsung merah. Kita lihat, nah di sini kita masih mendapatkan metode yang ada di kelas parent-nya ya. Nah, kemudian coba kita set nilainya langsung di sini. Set nama. Misalkan namanya Nur Hidayat. Nah, untuk pekerjaan sudah pasti 0 ya. Nah, ini nilainya juga dia akan tetap masuk ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ketika kita mau membuat sebuah konstruktor kosong di dalam subkelasnya, maka di parent-nya kita juga harus membuat konstruktor kosong ya, seperti ini. Jadi untuk menangani konstruktor yang ada di sini. Ini cara amannya seperti itu. Nah, untuk memanggilnya tadi kita tinggal bikin objek dari kelas subkelasnya ya. Baru kita bisa akses ke metode yang ada di dalam parent kelasnya juga. Caranya seperti itu. Nah, kemudian tadi untuk menambahkan parent class ke dalam subclass, kita tinggal pakai keyword extend diikuti dengan nama parent class-nya. Nah, oke, untuk materi tentang inheritance cukup sampai di sini. Terima kasih.